Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas masih dalam targhib untuk berpegang terhadap sunnah. Walahuma, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haudi, sungguh saya ini telah mendahului kalian terhadap telaga. Jadi Rasulullah itu sudah ada di telaga beliau. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, dan akan diangkat, akan datang orang-orang yang rijalun min ummati, orang-orang dari umat kami. Hatta idza ahwaitu liunawi lahum ujzuli buduni, hingga ketika aku mau turun liunawi lahum, untuk memberikan minum. Jadi Rasulullah itu untuk menyambut mereka gitu, karena itu dari kalangan umat Rasulullah datang. Rasulullah ingin menyambutnya karena beliau adalah yang diberikan keutamaan dengan telaga itu, disebut telaga Rasulullah, maka mau menyambutnya, memberikan minum. Tapi yang terjadi adalah ujtuli ukhtuli juduni, maka mereka itu dipisahkan dariku, diusir, dijauhkan, supaya Rasulullah tidak memberikan mereka minum. Faqulu, maka Rasulullah berkata, ai Rabbi, ya Allah, ashabi, ini adalah sahabatku. Berarti yang rijal itu adalah sahabat Rasulullah. Jadi ternyata ada para sahabat Rasulullah, dulunya itu sahabat Rasulullah. Maka Rasulullah itu ingin menyambut mereka dari umat atau sahabat Rasulullah. Tapi ternyata sahabat itu dijauhkan dari Rasulullah. Kenapa? Fayuqalu, dikatakan terhadap Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Rasulullah, kamu itu tidak tahu apa yang mereka buat bid'ah setelah kamu. Jadi artinya ini adalah musibah dari orang yang berbuat bid'ah itu akan diusir dari telaga Rasulullah untuk tidak meminum dari telaga Rasulullah. Ini catatan. Jadi musibah dari orang yang berbuat bid'ah adalah akan diusir dari telaga Rasulullah. Dan kita akan sampaikannya, pentingnya kita itu untuk berpegang di atas sunnah, karena ini adalah amalan terbaik, bukan berbuat bid'ah. Kita akan bacakan satu riwayat. Wa fihi aidan an Anasin anna Rasulullah sallam dzukira lahu anna ba'dhas sahabati qala. Fa fihi, dan dalam as-sahih. Maksud as-sahih itu dalam hadis yang sahih itu, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dzukira lahu, disebutkan kepada Rasulullah itu, anna ba'dhas sahabati, bahwa sebagian sahabat itu qala, berkata begini, ada sebagian sahabat berkata begini, ama ana fala aqulul lahma. Jadi ada beberapa sahabat itu sebenarnya kan bertanya dulu kan, kalau dibaca riwayat lengkapnya kepada Aisyah, terus diceritakan tentang bagaimana amalan Rasulullah. Maka dianggap bahwa Rasulullah itu amalnya tuh sedikit sebenarnya, menyepelekan Rasulullah.
menyepelekan Rasulullah amalnya sedikit ya begitu. Maka ada orang yang berkata begini, ama ana, maka saya itu dia itu saking semangatnya beribadah begitu, ingin berbuat amalan baik begitu, dia merasa ingin hebat, merasa hebat gitu, dan dia merasa menyepelekan Rasulullah, kok amal Rasulullah sedikit ya begitu. Maka orang satu sahabat itu berkata gitu, ama ana, maka adapun saya itu fala akulullah, saya tidak akan makan daging. Ya mungkin karena makan daging itu menurut dia itu dianggap nggak baik, itu membuat nafsu, mungkin yang membuat hawa nafsu gitu loh, ingin berjima, ingin apa gitu, amalnya ibadahnya jadi sedikit gitu. Saya tidak akan makan daging. Mungkin begitu. Itu alasannya, munasabahnya kalau makan daging itu mungkin nafsunya mungkin tinggi, akhirnya mungkin kurang ibadahnya. Wa qala al-akhar, dan berkatalah orang lain, ama ana faqumu wala anamu, saya itu akan terus berdiri sholat malam, tidak akan tidur. Karena mungkin anggap Rasulullah amalnya sedikit ya, kok dia banyak tidur. Mungkin gitu kadang-kadang ya, Rasulullah kok tidak banyak ya sholat malamnya. Ya itu saya akan sholat malam terus, tidak akan pernah tidur. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata begini, ana fala atajawazun nisa. Adapun saya tidak akan menikah sama perempuan, karena mungkin akan menganggap juga ya, Rasulullah kan menikah sama perempuan banyak perempuannya kan. Oh ini kalau menikah itu sama balik itu kan berarti akan banyak kesibukan terhadap istri gitu kan. Itu nanti ibadahnya kurang gitu. Menurut dia kan begitu, anggapannya begitu. Saya tidak akan menikah biar saya ibadahnya lebih full. Sebagian saya tidak akan makan daging biar ibadahnya full ya, mungkin karena daging itu mungkin menyebabkan syahwat juga mungkin gitu. Sebagian lagi mengatakan saya tidak akan tidur karena kalau tidur berarti kurang ibadahnya. Maka Rasulullah itu marah itu. Rasulullah marah saat itu karena mungkin ya itu konteks marahnya itu adalah Rasulullah itu pertama juga disepelein gitu kan. Konteksnya itu disepelein, oh ibadah kok Rasulullah sedikit ya ibadahnya. Begitu. Jadi Rasulullah sedikit. Makanya saya akan lebih banyak mungkin ya, merasa lebih hebat dari Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW wa qala al-akhar, dan yang itu berkata, ama ana fasumu wala uftir. Yang berkata, saya akan puasa terus, tidak akan buka. Wah, itu Rasulullah mendengar itu marah tuh Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda begini, lakinnani akumu wa anam, tetapi saya ini berdiri untuk melakukan salat malam dan saya juga tidur. Wasumu wa uftiru, saya puasa, saya buka, tidak terus-terusan puasa. Wa tazawwajun nisaa, saya nikah dengan perempuan. Ini Rasulullah kan nikah tuh banyak, dan nikahnya banyak gitu. Itu berapa itu sampai terakhir itu setelah Rasulullah meninggal itu masih meninggalkan 9 istri. Berarti istrinya banyak. Tidak merasa hina Rasulullah dengan menikahi itu. Tidak merasa hina Rasulullah dengan banyaknya istri. Menikah itu tidak merasa hina bahwa oh kalau gitu kalau menikah sedikit nanti amalnya. Rasulullah tidak merasa hina dengan tidur. Ketika malam itu tidur, tidak terus-terusan sholat malam. Dan Rasulullah tidak merasa hina dengan batal puasa, tidak melakukan puasa terus-terusan. Gitu. Kenapa? Ini sunnah Rasulullah. Wa qulullah, dan Rasulullah tidak merasa hina, tidak merasa rendah dengan memakan daging. Ini daging ini dihalalkan oleh Allah. Kenapa tidak boleh makan daging gitu? Tidak merasa hina. Faman rogiba an sunnati falaysa min. Maka kata Rasulullah ini tegas, ini keumuman terakhirnya. Barang siapa membenci sunnah saya, maka itu bukan golongan saya. Hati-hati. Orang yang membenci sunnah Rasulullah, merasa hebat padahal dia di atas bid'ahan, maka dia itu bahkan divonis tidak merupakan bagian dari umat Rasulullah. Maka jangan berbangga ketika Anda berbuat bid'ah, karena akan divonis kamu bukan bagian dari umat Rasulullah. Maka kita berpegang terhadap sunnah, walaupun tampak sepele amalan kita, itu lebih baik dibanding kamu bersungguh-sungguh tapi bid'ah. Kamu mau puasa terus-terusan, itu tidak lebih baik dibanding kamu berpuasa sesuai sunnah. Plus puasa dahar terus, itu tidak lebih baik dibanding puasa sunnah yang Rasulullah sudah endorse, sudah tegaskan, yaitu puasa Nabi Daud.
puasa terus-terusan setiap hari itu tidak lebih baik dibanding puasanya Nabi Daud yang itu menjadi sunnah Rasulullah. Ya kan? Dan kamu tidak menikah terus-terusan itu melakukan salibat itu kayak umatnya Nasrani, pendeta, itu tidak lebih baik dibanding kamu menikah. Kenapa? Karena Rasulullah itulah sunnah Rasulullah. Itu lebih menjaga fitrah. Kita sebagai laki-laki misalkan itu lebih terjaga dari fitrah kita, lebih terjaga dari sisi kesucian kita dengan menikah. Jadi kalau kamu memutuskan tidak menikah demi untuk ibadah kayak orang-orang Nasrani begitu, orang-orang yang pendeta-pendeta itu, rahib itu tidak lebih baik. Maka lebih baik kamu menikah begitu. Dan tidak lebih baik orang yang terus-terusan sholat malam tidak mau tidur, itu tidak lebih baik dibanding orang yang sholat malam dan tidur. Dan dianggap Rasulullah kata yang terbaik yang amalan yang terbaik yang dikerjakan di malam hari itu adalah itu amalannya Nabi Daud. Itu Nabi Daud itu itu banyak di kejadian itu, kadang tidur, kadang bangun, tidur, bangun gitu loh maksudnya itu. Jadi Nabi Daud itu saya persisnya itu saya pernah catat, itu ada catatan itu kalau dihitung ya. Saya pernah hitung gitu, ada ya pokoknya Nabi itu ada istilahnya gitu, ada intermittent gitu lah, ada tidur dulu terus bangun misalkan di 1/2 malam misalkan atau berapa malam tidur bangun. Saya persisnya saya belum lupa itu. Terus nanti tidur lagi, ntar bangun lagi di ini persisnya saya lupa. Bahkan saya sudah pernah berhitung nih kalau dikira-kira ya, itu saya pernah mengkira-kirakan kalau di Indonesia ya, kalau menggunakan amalan Nabi Daud itu ya, itu bisa bangun di 11:30-an gitu, 11:30-an itu bangun, terus tidur, bangun lagi 2:30 sampai 2:30 gitu loh. Terus tidur lagi, terbangun lagi 3:30 gitu. Jadi begitu Nabi itu saya pernah hitung gitu. Dia ada ketentuannya itu, pernah hitung. Tapi maksudnya gitu. Nah, tapi artinya ada tidurnya, nggak terus-terusan bangun terus, enggak. Kenapa? Ini manusia ini kan butuh istirahat. Kalau dia terus-terusan dia bangun, nanti gimana dia usaha? Nanti ada pengaruh ke kesehatan, ada pengaruh nanti ke pekerjaan, ada pengaruh dan yang lain-lain. Jadi kalau tidak dianggap lebih baik, artinya kalau orang terus-terusan bangun nggak tidur sama sekali di malam hari itu nggak dianggap lebih bagus dibanding amalnya Nabi Daud. Gitu ya. Nabi Daud itu dia sholat dan tidur. Itu juga Nabi Muhammad. Itu kan di endorse, artinya amalan Nabi Daud itu di endorse sama Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu menjalankan itu yang terbaik. Nabi Daud luar biasa tuh. Tapi kan itu ya ini sunnah Nabi Daud dijadikan sunnah Nabi Muhammad gitu loh. Yang terbaiknya begitu. Tidur, bangun. Tidur, bangun. Tidur begitu. Jadi seling-seling gitu. Ya. Tapi ada tidurnya, ada bangunnya. Intinya kan gitu. Nah, Nabi juga begitu. Nabi itu tidur, Nabi bangun. Kok terus-terusan bangun itu gak bagus. Puasa juga gitu. Ada puasa, ada tidak puasa. Jadi kalau terus-terusan puasa dahar gitu itu gak bagus. Yang terbaiknya adalah puasanya Nabi Daud lagi. Itu selang-seling gitu. Nggak ada yang lebih baik dari puasa Nabi Daud. Selang-seling. Dan menikah. Nah, Nabi Daud juga itu sudah Nabi Daud juga menikah itu, Nabi Daud istrinya 100. Tapi intinya menikah. Nah, kita kan tidak diizinkan sampai menikah banyak. Tapi intinya menikah. Nah, sunnah kita itu menikah sampai 4. Maksudnya boleh sampai 4. Ali dikatakan itu istrinya itu 4, budaknya 13, artinya menikah dan dia masih punya budak. Begitu. Ini laki-laki yang terbaiknya begitu. Tapi kalau nggak menikah sama sekali, nggak punya budak juga, nah itu artinya kamu itu nggak baik. Jadi jangan pakai ukuran baik itu adalah pakai akal kamu. Enggak. Ini kan mengikuti sunnah itu yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.